Nah, saya akan langsungkan saja untuk membahas tentang tata bahasa yang pertama ya. Nah, di sini 문법일 tata bahasa yang pertama di sini ada kata ciman ya. Ada yang sudah tahu ciman artinya apa, teman-teman? Ciman itu artinya betul ya. Artinya adalah tetapi. Nah, ini merupakan bentuk singkatan dari kata hajiman ya. Lalu apa bedanya jiman sama hajiman? Nah, kalau yang jiman ini itu dia melekat masih di satu kalimat ya, belum terputus dengan tanda titik. Nah, sedangkan kalau yang hajiman itu terpisahkan dengan tanda titik ya. Jadi ini artinya tetapi. Nah, ini depannya berupa kata kerja, bisa kata kerja maupun kata sifat. Nah, dan untuk pelekatannya adalah semuanya sama, baik itu nanti akhirnya vokal maupun konsonan, sama-sama pakai yang ciman. Terus juga ini tidak ada perubahan bentuk ya. Nanti bentuk dasarnya hanya dibuang, kemudian langsung saja ditempelkan ciman. Sama semua ya, pakainya ciman. Akan tetapi, jika nanti melekat pada kata benda, ya, nah ini juga bisa teman-teman kata benda. Nah, untuk kata benda, nanti ada yang memakai ijiman. Nah, untuk yang kata benda, nanti dibagi dua. Ya, kalau yang itu nanti akhirannya adalah konsonan, nanti pakainya ijiman. Sedangkan kata benda yang akhirnya vokal, nanti langsung saja dikasihkan jiman ya. Sama seperti yang kata kerja atau kata sifat. Gitu ya. Misalkan gini, orang asing tetapi pandai bahasa Korea. Orang asing itu weguk saram. Saram itu akhirnya M ya, konsonan. Weguk saram mi jiman. Nah, itu kan pakainya ijiman ya, karena itu adalah konsonan. Gitu ya. Sedangkan yang kata kerja dan kata sifat itu nanti semuanya pakai jiman saja. Gitu ya teman-teman ya, sudah mengerti ya. Nah, ini jiman ini masih melekat di satu kalimat. Kalau yang hajiman itu sudah terpisah ya, dua kalimat nanti dipisahkan dengan tanda titik gitu ya. Sekarang saya akan membahas contohnya di sini ya teman-teman ya. Kita simak, kita baca bersama-sama ya di sini. 수루시 고향의 여름 날씨는. Nah, kita mengartikannya dari penandanya topik ini ya, dari sini dulu. 날씨 artinya cuaca ya. Cuaca di 여름, musim panas di 고향 kampung halamannya Suru. 어때요? Bagaimana? 30도까지. Nah, untuk suhu itu pakainya angka sino ya, 여러분 ya. 30도까지 기온이 올라가지만. Nah, ini 기온 artinya suhu. Suhunya 올라가다. Dipisahkan dengan penghubung jiman ya. Dari 올라가다nya dulu teman-teman ya. Nah, untuk jiman, teman-teman jangan sampai salah mengartikan ya. Kita jangan mengartikan dari belakang. Jangan dari tetapi naik ya. Naik suhunya sampai 30 derajat tetapi. Nah, tetapinya itu di belakang ya. Jangan di depan. Gitu ya, teman-teman ya. Jangan salah mengartikan. Jadi diartikannya dari penanda subjeknya dulu ya. Suhunya 기온이 올라가지만. Suhunya naik 30도까지 sampai 30 derajat baru jiman ya, baru tetapi. Nah, ini baru diartikan tetapi. Septoga, septo itu artinya kelembaban. Tetapi kelembabannya natjaso, itu artinya rendah. Aso-oso karena kelembabannya itu rendah, mani topci anayu. Mani itu kan banyak ya teman-teman ya. Tapi di sini bisa kita artikannya terlalu juga bisa ya. Tidak terlalu panas ya. Seperti itu. Mengartikannya kalau tetapi ini di belakang ya, jangan di depan. Kemudian indikasi 고향은 kampungnya
indika 서울하고 비슷해요. 서울하고 itu artinya dengan Seoul. Kemudian 비슷하다 itu artinya mirip atau sama juga bisa. Nah, di sini artinya adalah apakah kampungnya Indika itu sama dengan Seoul? 아니요, tidak. 서울에는 di Seoul 사람이 많지만. 사람이nya dulu ya, 사람이 많다nya dulu. Banyak orang baru yang jiman. Tetapi 우리 고향에는 di kampung halaman kami 사람이 별로 없어요. Orangnya, nah di sini teman-teman ada 별로 ya. 별로 ini kalau diikuti kata negatif ya, bisa ji 않아요, an, 없어요, itu artinya tidak begitu, tidak terlalu ya. Maksudnya ini kalau tidak ada orang, maksudnya nggak begitu banyak orang ya, tidak terlalu banyak orang. Nah di sini ada, sebentar ya, saya hapus dulu di sini. Ya, di sini ada 도시의 특성 ya. 도시 itu artinya adalah kota ya. 도시 kota. Kemudian 특성 di sini adalah ciri. Ciri atau karakteristik ya, bisa juga kayak kekhasannya seperti apa sih? Karakteristik kotanya itu seperti apa? Misalkan kalau Jakarta itu padat gitu ya. Seperti itu ya. Karakteristik perkotaan, ciri perkotaan. Nah, di sini sudah ada kosakatanya ya, teman-teman, bisa dibaca sendiri. Ini yang saya tambahkan adalah di sini teman-teman ada kosakata yang hampir sama. Di sini ya ada kata 복잡하다. Di sini artinya ramai atau ruwet, sama yang 시끄럽다, artinya ramai atau ribut. Ini kira-kira sama apa beda ya teman-teman ya? Nah, di sini kan memang ada yang mirip ya. 복잡하다 sama 한적하다. Di sini 복잡하다nya artinya ramai atau ruwet. Tapi di sini 복잡하다 itu menggambarkan suasana suatu tempat ya. Kalau yang 시끄럽다 itu lebih ke tingkat kebisingan suaranya. Kayak orang lagi ketawa atau orang lagi bercanda. Contohnya gini, Jakarta itu penduduknya banyak, kemudian sering macet jalanannya. Itu lebih cocok yang ramai yang mana? 복잡하다 atau 시끄럽다? 복잡하다, ya. Betul, karena itu menggambarkan suasana tempat. Sedangkan kalau 시끄럽다 itu lebih ke suaranya. Misalkan gini, oh itu di kelas kok ramai ya, banyak siswanya yang ngobrol, bercanda. Itu 시끄럽다, ya. Menggambarkan kebisingan suaranya. Terus sama juga di sini ada 한적하다 sama 조용하다. Ini artinya sepi, ini juga sepi. Sama juga ini teman-teman ya. Ini kalau 한적하다 itu menggambarkan suasana tempatnya. Misalkan nih di pedalaman. Di pedalaman itu nggak banyak orang. Kemudian transportasinya juga sedikit. Terpencil lah. Ini kalau 한적하다 lebih ke terpencil. Misalkan di pedalaman di Papua yang banyak hutan-hutan gitu ya. Dia ini suasananya 한적하다, terpencil ya, teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang 조용하다 ini lebih ke suaranya. Misalkan gini. Oh, adiknya itu biasanya sukanya rame ya, suka teriak-teriak. Tapi adiknya tidur nih. Oh, 조용하다, sepi, nggak ada suaranya. Gitu ya, teman-teman ya. Ini perbedaannya seperti itu, gitu ya. Nah, di sini ada kata 보다. Ya, teman-teman ini jangan salah ya. Di sini 보다 itu tata bahasa partikel. Di sini bukan artinya bukan melihat atau menonton ya, tapi di sini bentuk partikel yang dimelekat pada kata benda yang artinya adalah membandingkan sesuatu. Jadi ini artinya adalah daripada titik-titik-titik seperti itu. Ya. Daripada, nah titik-titiknya ini ialah berupa kata benda. Ingat-ingat di sini kalau boda itu hanya melekat
pada kata benda. Misalkan nih kalau membandingkan suatu kata kerja atau kata sifat gimana, Sam? Oh, itu bisa kalian ubah nanti jadi non-God ya, membendakan itu bisa ya. Pakai yang non-God atau kalau pakai yang G, teman-teman ya. Jadi nanti bisa juga kata kerja atau kata sifat itu diubah dulu menjadi kata benda. Itu ya, pakainya nanti non-God bisa atau pakainya G, gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk boda ini pelekatannya tidak melihat vokal konsonan juga, ya. Nggak ada perubahan bentuk AO, AOYO itu juga tidak. Tinggal kalian tempelkan saja kata bendanya itu baik yang akhirnya vokal maupun konsonan, tambahkan saja boda, ya. Jadi ini simpel sekali, baik vokal atau konsonan sama-sama pakainya boda. Kemudian boda ini bisa fleksibel. Maksudnya gimana? Subjeknya itu bisa dibolak-balik. Jadi boleh kita subjeknya di depan, baru boda. Atau boleh bodanya dulu di depan, baru diikuti subjeknya. Gitu ya. Nanti kalau misalkan belum jelas, akan saya jelaskan di contoh kalimatnya dulu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk boda sudah jelas ya. Jadi boda itu melekat pada kata benda yang artinya ialah daripada titik-titik-titik untuk perbandingan, membandingkan dua hal, gitu ya. Nah, sekarang saya akan langsung lanjutkan ke contohnya, teman-teman sini ya. Monica 시의 고향은. Nah, ini ada kata goyang, kampung ya. Kampungnya Monica 서울보다 커요? Apakah lebih besar daripada Seoul? Nah, teman-teman jangan sampai salah mengartikan ya. Jadi ini mengartikannya dari belakang. Jangan dari Seoul lebih besar daripada. Jangan seperti itu. Lebih besar daripada Seoul. Nah, untuk kata boda itu sebenarnya boleh kita tambahkan do ya. Do itu artinya lebih. Tapi boleh juga enggak perlu tambahkan do. Karena boda itu otomatis dia artinya ialah lebih. Boleh tambahkan do, boleh enggak ya. Kemudian juga bisa tambahkan dol. Dol itu artinya kurang. Tidak lebih, kurang itu ya. Nah, ini boleh tambahkan, boleh enggak ya. Tapi ini artinya sudah otomatis lebih. Apakah kampungnya Monica itu lebih besar daripada Seoul? Gitu ya. Terus ini jawabannya adalah 아니요, tidak. 서울보다 작아요. Mengartikan dari belakang ya. Lebih kecil daripada Seoul. Bukan Seoul lebih kecil ya. Tapi lebih kecil daripada Seoul. 오늘 날씨가 cuaca hari ini. Nah, 오늘 날씨 cuaca hari ini 참, sangat, sungguh. 춥네요. Dingin ya. Wah, cuaca hari ini dingin ya. 네, iya. 어제보다 daripada kemarin 기온이 내려갔어요. 기온 artinya suhu, kemudian 내려가다 artinya turun. Nah, yang maksud saya itu bisa dibolak-balik ialah, nah ini kan kalau bodohnya kan di depan ya teman-teman ya. Ini boleh di belakang. Maksudnya yang di depannya itu gionnya dulu juga boleh. Jadi gini, boleh kita tuliskan seperti ini. Gioni dulu ya. Gioni, subjeknya dulu. Gioni, baru 어제보다. Ini juga boleh. 기온이 어제보다. Nah, 어제보다nya boleh kita taruh setelah subjek. Nah, yang penting ini kita nggak salah mengartikan untuk membandingkannya ke yang mana. 기온이 어제보다 kemudian 내려갔어요. Nah, untuk boda ini bisa fleksibel. Boleh di depan subjek, boleh di belakang subjek. Ya, sama saja ini artinya. Yang penting yang dibandingkan itu yang dilekatkan di kata boda ya. Daripada kemarin turun, 내려가다 turun atau suhunya itu 내려갔어요 turun 어제보다.
daripada kemarin. Gitu ya. Jadi ini bisa subjeknya itu fleksibel, boleh di depan, boleh di belakang. Oke teman-teman ya, untuk foto saya akan mulai. 읽기, membaca atau reading. 빈칸에 들어가 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Pilihlah 가장 hal yang paling benar yang masuk ke kolom kosong atau titik-titik ya. 1번, nomor 1. 우리 고향은. Nah, kalau mengartikan kita artikan dulu penanda topiknya ya. Dari sini dulu. Kampung halaman saya atau kami 1년 내내 따뜻합니다. Ya. 따뜻합니다 itu artinya apa? Hangat. Hangat 1년 내내. 1년 내내 itu artinya sepanjang tahun ya. Kalau 1년 kan 1 tahun. Kalau 1년 내내 maksudnya sepanjang tahun. Jadi ini sama kayak Indonesia ya. Cuacanya itu hangat terus atau panas terus sepanjang tahun. Gitu. Kemudian 평균 기온은, 평균 itu artinya rata-rata. Ya. Suhu rata-ratanya 보통 biasanya 25도 ya, 25 derajat 정도이고. 정도 itu sekitar atau kira-kira. Jadi suhu rata-ratanya itu biasanya sekitar 25 derajat. Dan 모모모모로, ronya ini ke titik-titik-titik, 내려가는. 내려가다 artinya turun. Yang turun, ini nya artinya yang. Nalnya hari. Kemudian opsosonya tidak ada. Aso-oso karena. Karena tidak ada hari, turun ke. Momo-momo, 눈이 오지 않습니다. 눈이 artinya salju, kemudian 오지 않다 itu tidak turun. Tidak turun salju. Berarti kalau misalkan nggak turun salju itu suhunya tidak turun sampai apa, teman-teman? Ke apa? Ini jawabannya yang mana, teman-teman? 2번입니다. 네, 2번입니다. Ya, teman-teman jangan sampai salah jawab yang nomor 3 ya. Karena ini ada kata ro. Ro itu ro ya artinya adalah ke. Jadi menuju. Karena kalau turun salju itu kan pasti suhunya sangat dingin ya atau membeku sampai ke di bawah 0 derajat atau minus ya. Jadi ini maksudnya ya karena nggak turun salju jadinya tidak ada hari itu turun sampai ke Yongha minus ya ini. Kemudian kalau 날씨 cuaca. Kemudian ondo itu suhu tadi ya. Kemudian 습도 kelembapan. Nah, silakan teman-teman bagi yang belum tahu kosakatanya ditulis ya. Kemudian saya lanjutkan ke nomor 2 ya. 2번입니다. 가장 기온이 낮을 때는. Nah, dari sini dulu ya. 때 artinya ketika. 가장 paling. 기온 artinya suhu. 낮다 artinya rendah. Suhu ketika suhu terendah ya atau paling rendah. 몇 도까지 내려가요. 몇 도까지 itu sampai berapa derajat. 내려가다 artinya turun. Nah, ini teman-teman kata kuncinya adalah 가장 기온 낮을 때. Suhu terendah ya. Nah, terus ini jawabannya adalah 우리 고향이, kampung halaman kami, 뭐뭐뭐뭐는 15도 정도예요. Jadi di kampung halaman kami titik-titiknya itu sekitar 15 derajat. Suhu terendah yaitu 최저 기온. Ya, ini artinya suhu terendah. Nah, teman-teman di sini perhatikan ya. Ada kata cuy ya. Cuy itu artinya ter atau
paling. Kalau misalkan jo, di sini jo-nya artinya rendah. Kemudian kalau yang misalkan ini go itu artinya tertinggi, paling tertinggi. Sehingga kalau chue cho kyun itu artinya suhu terendah ya, karena kan tadi natsulte yang paling rendah. Yang nomor 1, septo. Tadi septo artinya kelembaban. Kemudian yongsang artinya apa? Lawan katanya yongha. Di atas 0 derajat. Kemudian 최고 기온. Tadi ya, suhu tertinggi. Ini lawan katanya 최저. nomor 3, 3번입니다. 한국은 Korea 여름에 di musim panas 비가 많이 와요. Apakah? Nah, ini maninya diartikannya sering ya. Bisa deras, bisa sering. Tapi kalau di konteks kalimat ini sering ya. Apakah di Korea itu di musim panas sering turun hujan? Nah, ini jawabannya adalah 네, iya. 네, iya, 비가 많이 와서 karena, ini karena ya, karena hujannya sering turun, 뭐뭐뭐뭐 이가 높아요. 뭐뭐뭐뭐nya itu tinggi. Nah, kalau misalkan sering turun hujan kan basah ya, teman-teman ya. Itu apanya yang tinggi kalau basah? Kalau basah sering turun hujan, apa yang tinggi? Kelembaban. Betul ya. Kelembabannya itu tinggi. Kelembaban. Nih, ini. Ya. Nah, karena ini kata kuncinya adalah sering turun hujan kan basah ya. Jadi kan kayak lembab ya. Kalau basah terus, hujan terus kan jadi lembab. Makanya ini sabtu. Kelembabannya itu tinggi ya. 일본입니다. Kelembaban. Kemudian yang ibon itu 날씨 artinya cuaca. Kalau cuaca tinggi nggak masuk ya teman-teman ya. Kemudian 최고 기온 tadi artinya sama, ini suhu tertinggi. Kemudian ada 최저 기온 artinya suhu terendah. Sama 5. Oh, ini ada 2 soal dalam satu cerita ya teman-teman ya. Baik. Saya bacakan dulu untuk perintah soalnya ya. 4에서 5번 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오. 답하다 artinya jawablah. Jawablah 물음 pada pertanyaan ya. 물음 itu artinya atau soal juga bisa. Jawablah pada pertanyaan dengan go-nya artinya dengan, iktanya membaca, 글 itu tulisan, 다음 berikut. Ya. Jadi ini artinya ialah jawablah pertanyaan dengan membaca tulisan berikut. Nah, teman-teman di sini saya punya trik ya. Jadi ini kan nanti kalau kalian ujian itu kan waktunya terbatas ya teman-teman ya. Kalau kalian itu membaca soalnya dulu, kalau ceritanya panjang itu kalian akan menghabiskan banyak waktu. Makanya di sini saya punya trik. Kalau ada soal cerita seperti ini, kita baca ke soalnya dulu ya. Soalnya tentang apa, kemudian baru kita lihat ke pilihan jawabannya, lalu kita cocokkan ke ceritanya itu. Apakah itu masuk atau enggak ya? Nah, kita coba dulu yang nomor 4 ya, teman-teman. Di sini. 4번. 이 글은 무엇에 대한 글입니까? Ya, 글 itu tulisan. 무엇에 대한 itu tentang apa ya? Tulisan에 대한 artinya tentang. Muat artinya apa? Ike tulisan ini. Nah, teman-teman, ini ada emsik makanan ya. Kita lihat dulu ke pilihan jawabannya ya. Emsik artinya makanan, nasi artinya cuaca, kemudian kiwik artinya rencana, yuga itu liburan atau cuti ya. Sama aja. Kemudian di sini yang nomor 4 itu ada gyongom, pengalaman. Nah, itu ya.
Nah, teman-teman, kita bisa melihat kata kuncinya di sini ada 연평균 기온, ada suhu rata-rata tahunan, lalu ada 27 derajat, ada tatet hangat, kemudian ada biga 많이 와서 turun hujan, ada kelembabannya tinggi, kemudian ada lagi di sini tentang cuaca yaitu gion lagi, suhunya tinggi, kelembabannya rendah, lagi-lagi ada suhunya 34, kemudian ini suhu terendahnya. Dan sampai akhir dia selalu mengulang-ulang kata yang berhubungan dengan suhu, terendah, tertinggi, hangat, dan lain sebagainya. Jadi ini jelas membicarakan tentang apa, teman-teman? Cuaca. Betul ya, nomor 2. Jadi kalau misalkan pertanyaan itu tentang apa, kita fokus pada suatu kosakata yang diulang-ulang ya, dari awal sampai akhir tuh terus dibicarakan. Nasi tentang cuaca. Kalau MC kan tidak ada ya makanan di kampung, nggak ada nama makanan di sini. Kemudian kalau rencana liburan kan juga nggak ada nih. Ini nggak ada kayak rencana hari ini mau kemana, tanggal ini mau kemana, kan nggak ada. Kemudian yang 여행 경험, pengalaman wisata, ini juga bukan ya. Ini bukan ngomongin tentang perjalanan wisata atau pengalaman wisata, tapi ngomongin tentang keadaan Boracay itu seperti apa, suhunya bagaimana, cuacanya itu seperti apa, gitu ya. Mengartikan dulu ya. 제 고향은 ya, kampung halaman saya Filipin Boracay입니다. Adalah Boracay, Filipina. Nah, Boracay itu nama kota di Filipina, teman-teman ya. Ini menceritakan tentang kota Boracay, Filipina. Boracay 제주보다 작은 섬인데, nah kita mengartikannya dari sini dulu ya, adalah som, pulau, 작은, kecil ya, pulau yang lebih kecil, 제주도보다, daripada pulau Jeju. Jadi Boracay itu lebih kecil daripada pulau Jeju. 연평균, nah 연평균 ini artinya rata-rata tahunan ya. Rata-rata tahunan. Kalau 기온, 연평균 기온 itu artinya suhu rata-rata tahunannya adalah 27도 정도로, yaitu sekitar 27 derajat ya. 1년 내내 따뜻합니다. 따뜻 artinya hangat. Hangat 1년 내내, sepanjang tahun. Kemudian 그런데 tetapi 6월부터 mulai bulan 6 sampai 10월까지는 sampai bulan 10 비가 많이 와서 karena hujannya itu deras atau sering turun hujan, 습도가 높습니다. Kelembabannya 높다, tinggi ya, karena sering turun hujan. 그러니까 oleh karena itu 여행을 가고 싶으면, 면 artinya jika ya, jika ingin 가다, pergi ke atau pergi berwisata, 11월에서 5월에 가는 것이 좋습니다. Nah, ini nengut artinya sebaiknya. Sebaiknya nen것이 좋습니다. Sebaiknya pergi dari bulan 11 sampai bulan 5. Maksudnya antara bulan November sampai bulan Mei, gitu ya. Kemudian 이때에는, ketika itu, maksudnya ketika bulan 11 sampai bulan 5 itu ya. Ketika itu 기온이 높지만, suhunya 높다, tinggi, 지만, tetapi. Nah, ini ada kata tetapi, ada bentuk pertentangan ya. Nah, suhunya tinggi, tetapi 습도, kelembabannya 낮아서, rendah. Karena kelembabannya itu rendah, 여행하기 좋습니다. Jadi baik atau bagus untuk berwisata ya. Karena ini tidak sering turun hujan ya. Jadinya bagus kalau berwisata. Kemudian Boracay
연평균 최고 기온이 최고 기온 tadi suhu tertinggi ya. Suhu tertingginya itu atau suhu rata-rata tahunan tertingginya adalah 31 ya, 34 derajat dan 최저 기온이 suhu terendah. Jadi kalau 최저 artinya suhu terendah. Suhu terendahnya itu ialah 20도라서 raso artinya karena ya. Karena suhu terendahnya itu 20 derajat, 1년 내내 sepanjang tahun 바다에 가서 수영할 수 있습니다. Ya, bisa pergi ke pantai dan berenang seperti itu. Kemudian 보라카이는 kota 보라카이 작지만 작다 kecil. 지만 tetapi 아주 sangat ya a주 아름다워서 karena sangat indah ini 아름답다 ya 아름다워서 jadi karena sangat indah 관광객 nah 관광객 itu artinya ialah pelancong atau wisatawan ya 관광객 ini artinya wisatawan 많이 옵니다 banyak yang datang. Kemudian 그리고 lalu 바다가 아주 유명하니까 karena ini 유명하다 artinya terkenal. Karena pantainya itu sangat terkenal, 보라카이 오면 kalau datang ke Boracay, 바다에 꼭 가보십시오. 꼭 artinya pastikan atau harus juga bisa ya. Pergi, coba pergi, 가보십시오 ke pantainya. Itu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan soal yang nomor 5, teman-teman. Nah, di sini 보라카이에 대한 설명으로 알맞지 않는 곳을 고르십시오. Nah, ini disuruh pilih yang almaci 않는 artinya yang tidak benar ya. Ini, kita cari yang salah ya. Jadi pilihlah hal yang tidak benar. 설명으로 dari penjelasan edehan itu tentang 보라카이, kota 보라카이. 1번, kita lihat dulu 1번. 제주도보다 큽니다. 큽니다. Lebih besar daripada Pulau Jeju. Apakah tadi Boracay itu lebih besar dari Pulau Jeju? Jawabannya ialah tadi ada Anio. Betul, lebih kecil. Tadi ada di kalimat yang ini teman-teman ya, yang saya tandai di sini. Yaitu ini ya, 작다. Pulau yang lebih kecil daripada Pulau Jeju. Berarti ini jawabannya nomor 1. 1번입니다. Ini yang 큽니다nya itu salah. Seharusnya 작다 ya. Nomor 2, 11월에는 di bulan 11 습도가 높습니다. Ya. Pada bulan 11 itu kelembabannya rendah. Tadi kita lihat di bagian di sini teman-teman. 11월에서 5월에 가는 곳이 좋습니다. 이때에는 기온이 높지만 습도. Nah ini 습도가 낮아서 ya. Betul. Kelembabannya itu rendah. Ini benar ya nomor 2. Kelembabannya rendah. Terus yang nomor 3. 1월에도 pada bulan 1 juga 수영을 할 수 있습니다. Bisa juga berenang. Nah, tadi kan kalau yang suruh berwisatanya kan antara bulan 11 sampai bulan 5. Jangan kalau bulan 1 kan termasuknya ya di antara itu. Dan itu tadi menceritakan bahwa karena suhu tertinggi 34 derajat dan suhu terendahnya 20 derajat, maka sepanjang tahun itu bisa pergi ke pantai lalu berenang. Jadi ini juga bisa, betul ya, bisa berenang juga. Nomor 4, 7월과 8월에는 비가 많이 옵니다. Jadi bulan 7 dan bulan 8 itu sering turun hujan. Tadi yang kita lihat bulan 7, bulan 8 yaitu di antara yang ini. 6월부터 10월까지 ya. Ini kan termasuknya antara bulan 6 sampai bulan 10 ya. 비가 많이 와서 ya. Di sini dia sering turun hujan. Betul. Bulan 7, bulan 8 itu termasuknya juga turun hujan.